Optimis dong. Iya. Jadi gini, waktu pas kebetulan baca decknya dan baca skripnya gitu ya, untuk film Ratu Dansa, aku tuh udah jatuh hati karena in a way film ini tuh merupakan refleksi pengingat gitu ya untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin bersama orang-orang terkasih gitu kan. Kadang-kadang dulu waktu pas misalnya muda, kita tuh sering banget take it for granted orangnya kan gitu. Maksudnya waktu muda mungkin daripada dengar nasihat orang tua, mungkin lebih masuk nasihat dari quotes gitu ya. Iya benar, setuju. Atau misalnya mungkin dari teman, atau misalnya daripada spending waktu sama orang tua dan keluarga, mungkin lebih banyak sama teman gitu. Nah, sekarang kebetulan aku udah jadi ibu gitu ya, bahwa tahu bahwa ya kita tuh harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, dan film ini berbicara tentang itu, membawa message baik itu dengan cara yang sangat light gitu ya, yang heartwarming gitu, fun gitu. Jadi harapannya message-nya bisa sampai juga ke teman-teman gitu. Wah, sekali. Nulisnya itu lama, tapi lamanya bukan karena nulisnya, tapi karena COVID-nya. Oh, karena COVID ya, oke. Jadi sempat delay lama gitu nulisnya, cuman kalau dihitung sekitar sebulanan gitu ya. Sebulanan ya? Prosesnya. Jadi sebulanan prosesnya. Aktifnya ya. Tapi nangis gak waktu nulis? Nangis. Oh, nangis juga ya? Harus nangis. Harus nangis. Harus nangis. Baik. Pesan kamu nih ya, kira-kira buat hana-hana di luar sana gitu ya, apa nih kira-kira? Buat para hana yang di luar sana yang masih suka ngerasa insecure atau ngerasa dirinya kurang atau terlalu fokus sama sifat buruk dalam diri kita, tidak melihat kelebihan dari diri kita, lebih baik kita fokus ke hal positif yang kita punya, kita mencoba untuk lebih terbuka sama semuanya dan berpikir insecure itu wajar, tetapi jika kita bisa mengatasinya, bisa berubah ke lebih baik gitu. Tapi buat di sana yang banyak banget ya, kayak zaman sekarang tuh misalnya, apalagi sekarang tuh di sosial media suka banyak foto apa terus komennya insecure deh, aduh jadi nyesel makan mie ayam gitu kan, banyak komen kayak gitu. Tapi kayak menurut aku insecure itu hal yang wajar, dan sebenarnya cukuplah kita jangan terlalu fokus sama keburukan yang kita punya, tapi fokus ke hal positif yang kita punya dan dikembangkan. Oke. Maksudnya suka sama sahabat sendiri Iya, gitu? pernah nggak? Wah. Kalau zaman ya pernah, tapi tipis-tipis sih, nggak terlalu. Tipis-tipis gimana? Jadi maksudnya nggak terlalu mengutarakan perasaan. Oh, oke. Ya dengan men-treat aja sih. Oke. Gitu. Tapi pernah. Pernah. Jadi karakter Dito tuh relate sama lo? Ya lumayan relate. Jadi begitu tahu karakter Dito, jadi juga mendeliver peran pun juga ya cukup mudah juga. Gitu. Okay. Mungkin kalau soal itu sebelumnya gue mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah hadir di sini, yang menyempatkan waktunya, teman-teman media juga. Aku juga mau ngucapin makasih buat Bioskop Online, untuk Tarik dan Studio, buat Brera, Pak Sunu, buat semuanya, Kak yang udah nulis ceritanya bagus banget. Terima kasih pokoknya buat semua udah ngasih kesempatan aku bisa ada di sini. Dan kalau soal itu aku mungkin bisa jawab hal yang mirip. Sebenarnya bisa dibilang ada pepatah kayak karakter yang memilih kita, mungkin bisa didefinisikan seperti itu sih. Soalnya karakter Bram itu bisa dibilang berapa persen ya? Mungkin 70-80% mirip. 70? Iya. Karena kebetulan Bram itu kan memang ceritanya dia suka stage photography, terus dia juga anak band. Yes. Kebetulan saya juga ngeband juga. Jadi bisa dibilang relate banget. Relate ya? Ya. Lu kan anak band, nanti manggung lah ada. Oh iya, nanti kita bakal seru-seruan bareng Groovebox Story, dan kita bakal sama semua cast sih, nanti bakal kebetulan kita nyanyi bareng. Iya. Nyanyi ya? Oh, Ini ditodong ya? Nanti kita dansa juga. Oke, kita bakal lihat dansa secara live ya teman-teman ya. Oke. Thank you, Dep. Siap. Kamu nonton gitu, itu gimana perasaannya? Seru banget. Seru banget, bener-bener apa yang kita syutingin kemarin, aku juga merasa, apalagi terutama karakter Hira sendiri tuh seru dan bisa dieksplor banget kan. Dan dia tuh
90-an ternyata SMA-nya kayak gitu ya, seru banget, Badung-Badung gimana gitu ya kan. Jadi pas proses syuting pun kita merasa seru, jadi aku nontonnya pun juga ternyata seru banget ya gitu. Makasih loh, ceritanya lucu banget. Cie. Jadi Karakternya bagus. karakternya bagus ya. Serunya masih kerasa ya sampai sekarang ya. Iya, aku belum bagian yang sedih soalnya tadi. Belum bagian sedih. Iya. Oke, tapi kan kamu udah Udah tahu baca sih. skripnya, udah meranin langsung gitu ya. Relasi antara orang tua dan anak kan kayak emang kerasa banget gitu di film ini gitu ya. Betul. Nah, tapi sekarang kita juga mau nanya gitu, Marsha punya nggak sih pengalaman yang sama gitu sama kayak Hira? Kira-kira? Mungkin kalau misalnya Hira dan Hana itu dia dikasih kesempatan untuk bisa bertemu di waktu yang sama gitu. Jadi pasti akan ada perbedaan gitu kalau aku dengan bundaku gitu ya. Pasti dengan Hana dan Hira ya seumuran gitu kan ya, pasti omongannya akan lebih dekat, lebih kayak teman gitu. Cuman kalau misalnya sama orang tua aku ya pendekatannya lebih beda sih. Tapi serunya juga ada. Kayak misalnya aku boleh cerita sedikit ya. Boleh dong, boleh Waktu dong. kecil itu kan aku emang ya aku udah terjun ke dunia entertain itu dari 3 tahun. Jadi aku hidupnya dari dulu SD sampai sekolah, habis itu aku syuting. Nah itu bunda aku tuh sangat menciptakan apa ya, tetap aku anak kecil yang bisa have fun. Kayak misalnya dia suka bawa piknik gitu di lokasi syuting, dia bawa tikar, bawa bekal segala macem, bawa kasur bawa kasur di mobil biar bisa nyaman. Maksudnya sebagai anak-anak kan namanya syuting, aduh capek, males gitu kan, pasti bad mood. Nah bunda tuh sangat membangun suasana aku biar aku tetap having fun sebagai anak kecil, tapi juga ya bisa syuting juga gitu. Jadi keseruan-keseruan yang aku bisa sebutin ya mungkin ya waktu dulu sih benar-benar pendekatannya kayak gitu. Mungkin emang caranya beda-beda, tapi menurut aku itu juga hal seru sih yang dirasakan sama aku dengan orang tua gitu. Baik. Jadi kehangatannya juga masih kerasa dan jadi Iya. ke bawah nostalgia juga gitu ya. Kalau bikin chemistry antara ibu dan anak sih enggak ya, karena emang sebelum project ini pun kita udah kenal, jadi tinggal makin membangun lagi aja. Dan emang ibu dan anak tapi kan di karakter yang masih remaja, jadi ya nggak membangun tentang ibu anak tetap, tapi tetap dalam umuran kita gitu ya, jadi tetap as a best friend gitu kan. Iya, tetap pendekatannya sebagai teman gitu. Jadi bisa curhat bareng, mungkin pengalaman bareng gitu ya. Tapi ya emang agak aneh sih kalau misalnya seumuran terus mikir, kok dia manggil gue mama gitu. Jadi ya itu kan rasa aneh yang aku sendiri rasain gitu ya. Masa gue punya anak umurnya segini, bedanya cuma 6 tahun, 5 tahun gitu kurang lebih gitu ya. Jadi aku tuangin juga sih di karakter Hira dengan yang kagetan aku yang aneh. Iya. Jadi ya gitu lah pokoknya. Ngejelasin arti browsing ya. Iya betul. Browsing apa sih? Monkey apa sih? Rebek. Bukan robek, rebek. No, karena kebanyakan emang maksudnya zamannya gitu ya kan. Jadi lebih dekat. Jadi nanya sama ini Om Denis. Om lagi. Ya. Suami ya kan Kak Denis, banyak jargon-jargonnya. Kak ini kayaknya bagusnya omongannya apa ya? Terus mungkin ada juga di beberapa scene setelah pas sudah mau take gitu ya. Jadi pas latihan kita jadi ngira kayaknya ini bagus deh kalau dimasukin ini itu. Diskusinya sama Pak Sono juga kayak gitu sih lebih. Selalu jawab. Hubungan Hana sama papa ya. Oke, dari aku kebetulan udah nonton filmnya di rumah, dan menurut aku hubungan Hana sama papa itu, aku sebagai penonton ya di sini itu gimana ya, awalnya itu memang banyak kesalahpahaman antara Hana dan papa, karena memang Hananya punya pemikiran sendiri terhadap bapaknya, dan papanya sebenarnya ingin melakukan yang terbaik tetapi tidak tahu karena kayak itu sendiri, dia nggak punya sosok istri, jadi emang mungkin kurang mengerti anak perempuan ya. Tetapi di ujung cerita akhirnya Hana pun sadar kalau papanya itu memang tulus sayang sama dia, dimulai dari yang Papa Hana itu menolak Widi dan memikirkan perasaan anaknya, dan di situ Hana juga jadi semakin
tahu kalau papanya itu memang tulus sayang sama dia. Itu sih kalau dari aku. Baik, kamu nih Davina. Satu kata aja kali ya. Oke. Pahlawan. Lawan ya. Ya. Baik. Boleh deskripsiin. Oh, ini muter gini ke belakang. Oke, ke Marsha. Boleh. Ya. Gimana sosok seorang ayah di mata kamu nih? Aduh, aku soalnya baru kehilangan ayahku minggu lalu. Jadi aku nggak apa, ya udah. Nggak apa. Cuman aku merasa, aku tapi beneran aku nonton film ini, aku tuh relate juga. Gitu. Soalnya benar-benar aku harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, menghargai waktu sama orang-orang tersayang, terutama aku baru kehilangan ayahku minggu lalu. Ya arti ayahku pastinya semuanya sih spesial gitu. Jadi aku nggak bisa ngomong banyak ya nanti makin nangis. Pokoknya intinya ya sayang. Masih banyak. Boleh tepuk tangan untuk Marsha. Kalau buat aku pribadi mungkin arti seorang ayah sosok pemimpin yang mengajarkan ya kita harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, menjadi orang yang baik, dan yang paling penting itu saja bertanggung jawab aja atas semua tindakan yang kita lakukan. Oke, sosok ayah buat saya kebetulan kurang lebih mirip juga dengan Pak Dito. Tapi makanya gue pas nonton agak touchable juga kayak, duh, kok kayak mirip bokap gue banget nih. Yang dibilang katanya cuek, tapi nggak cuek. Yang kayaknya tuh nggak ada waktu buat kita, tapi sebenarnya tuh beliau tuh peduli banget dengan apapun hal kecil dari kita itu dia peduli banget. Buat saya pribadi ya lebih dari seorang pahlawan sih, lebih berjuang dalam keluarga lah, bisa relakan melakukan apapun untuk keluarga sih yang terbaik. Kita sebelah tengah nih, tengah ya. Kita juga mau nyapa nih buat teman-teman yang lagi nonton secara live ya. Boleh ya, nanti habis ini. Kita juga mau ucapin terima kasih pastinya untuk TikTok sebagai official content partner kami. Jadi teman-teman mungkin udah sempat lihat kemarin trailernya di TikTok, itu seru banget. Jadi boleh ke tengah lagi, ke tengah sekali lagi. Oke, ya. Boleh happy banget gitu deh, happy. Dansa, sukses!